Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka melanjutkan dari chat yang diajukan ke saya melalui WA pribadi berkaitan dengan beberapa hal yang menyangkut, sekali lagi, beberapa hal yang menyangkut proses pendaftaran yang dilakukan kemarin itu. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen terhadap channel ini untuk kelanjutan silaturahim kita. Dari beberapa pertanyaan, dan ini sudah sempat saya tanyakan ke Jakarta, buat teman-teman penyuluh, sekali lagi buat teman-teman penyuluh, yang kemarin ada yang bertanya begini, ini pertanyaan dari Sumeneb, Saudara Al-Wafir Amir. Mohon maaf Bapak, mengganggu. Saya penyuluh agama Islam dari Kabupaten Sumeneb ingin bertanya kepastian bagi teman-teman penyuluh yang terlanjur upload portofolio dari SKPK surat keterangan pengalaman kerja hanya dengan tanda tangan kepala KUA. Apakah ada dispensasi dalam pelulusan administrasi? Terima kasih. Waalaikumsalam. Kemudian saat itu saya jawab, tetap siapkan SKPT yang ditandatangani Kakanwil untuk disiapkan masa sanggah. Barangkali ada ketidaklulusan, ada kesempatan melengkapi kekurangan. Di masa sanggah itu sudah disampaikan bahwa ini draft yang ada, bahwa proses seleksi sudah, sekali lagi, proses seleksi sudah berakhir tanggal 6 Januari kemarin ya. Kemudian ini masih proses seleksi administrasi sampai tanggal 11. Tanggal 11 itu berarti sampai hari Rabu. Jadi proses untuk memverifikasi administrasi yang sudah dikirimkan dari saudara-saudara peserta. Kemudian nanti akan diumumkan tanggal 12, sekali lagi, akan diumumkan tanggal 12 sampai tanggal 15 Januari. Berarti hari Kamis tanggal 12 Januari sampai hari Ahad tanggal 15 Januari. Saudara lihat di pengumuman itu ya, selama 12, 13, 14, 15, 4 hari ya pengumumannya ya. Pengumumannya selama 4 hari, silahkan dilihat. Kemudian setelah saudara lihat, saya doakan semuanya saudara, teman-teman penyuluh dari paling tidak 1.200 ini sudah terpenuhi. Atau 1.200 berapa ini? Yang sudah daftar, sudah terpenuhi, masuk semua, sehingga semuanya berkompetensi. Namun jikalau ternyata di antara saudara sebagian kecil atau sebagian besar ternyata tidak masuk, ada di situ, ada beberapa klausul-klausul, maka saudara ada kesempatan untuk sanggah ya. Tanggal, sekali lagi, saudara ada kesempatan untuk menyanggah. Masa sanggah tanggal 16 sampai tanggal 18 Januari 2023. Kemudian sanggah saudara akan mendapatkan jawaban tanggal 19 sampai 26, maka kemudian ada pengumuman pasca sanggah. Saudara tetap yang di situ tidak masuk, apakah bisa lulus atau tidak, saudara bisa lihat pengumuman lagi tanggal 18 sampai tanggal 22 Februari. Maksud saya tanggal 26 sampai tanggal 28 Januari. Jadi saudara akan apa? Akan menerima pengumuman sanggah. Setelah saudara yakin sudah masuk, maka saudara bisa memakai kartu peserta ujian saudara tadi untuk memilih titik lokasi ujian. Jadi nanti tanggal 18 sampai 22 Februari melalui akun yang sudah saudara buat, sekali lagi, melalui akun yang sudah saudara buat, saudara dipersilakan untuk memilih
titik lokasi ujian dan mencetak kartu peserta. Jadi saudara setelah diumumkan, saudara nanti akan disuruh memilih. Saudara nanti akan ujian di mana. Dan saudara akan mencetak kartu peserta. Urusan ini nanti saudara akan komunikasi intensif. Kalau saudara sudah betul-betul lulus, saudara komunikasi tanya kepada UP ya, kepada kepegawaian terkait dengan lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Kemudian tanggal 23 sampai tanggal 24 nanti penarikan data final. Jadi siapa yang ikut ujian dan lokasi ujiannya ada di mana. Itu nanti penarikan data final tanggal 23 sampai tanggal 24. Berarti hari Senin keempat di bulan Januari ini. Di hari Senin keempat bulan Januari dan hari Selasa. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi. Maka tanggal 2 sampai tanggal 7 Maret nanti akan diumumkan siapa yang akan ujian, waktunya kapan, dan tempat seleksinya di mana nanti. Sekali lagi, saudara nanti akan mengetahui, akan diumumkan nanti lewat UP ya, lewat kepegawaian, tanya di kepegawaian. Atau lewat akun yang sudah saudara buat nanti. Pengumuman daftar peserta dan waktu dan tempat seleksi. Kemudian tanggal 10 Maret sampai tanggal 3 April, sekali lagi, tanggal 10 Maret sampai tanggal 3 April nanti pelaksanaan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi nanti pakai CAT nanti. Computer Assessment Test. Makanya agak panjang nanti. Setiap hari berapa nanti tinggal ada berapa ribu nanti. Ada berapa ribu yang sedang ikut ujian nanti. Kemudian jika tanggal 10 Maret sampai tanggal 3 April belum selesai, maka ada pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan. Tanggal 20 Maret, pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan. Seleksi kompetensi yang pertama dan kompetensi tambahan. Ada dua nanti, ujian kompetensi nanti. Yang pertama kompetensi yang disiapkan oleh BKN. Yang kedua adalah kompetensi yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Yang BKN tadi kompetensi nanti akan saya jelaskan pada konten berikutnya ya. Apa kompetensi yang akan menjadi ujian akan saya jelaskan pada konten berikutnya. Dan untuk kompetensi tambahan itu adalah tentang moderasi beragama. Ini. Jadi itu yang perlu disiapkan. Artinya dari proses tadi. Proses. Jawab sanggah. Saya ulang lagi. Saudara akan ada kesempatan masa sanggah. Tapi setelah saya komunikasikan ini dengan Bapak Kasubdit Penyuluhan Agama Islam, saya tanya, Jatim banyak yang terlanjur pakai surat keterangan pengalaman kerja ditanda tangan Kepala KUA. Paling tidak ada sekian ini, lumayan banyak ini yang memakai surat keterangan itu. Cukup banyak yang memakai surat keterangan. Jadi kalau dari data ini cukup banyak yang pakai surat keterangan. Ada di awal itu rata-rata di awal yang sudah submit, yang sudah meresum ada 377 orang. Sekali lagi, ada sekitar 377 orang yang di awal itu kebanyakan mayoritas itu pakai surat keterangan Kepala KUA itu. Nah, apa jawabannya dari Jakarta yang sudah terlanjur pakai surat keterangan Kepala KUA? Ini saya bukakan. Ini jawabannya ini langsung aman insya Allah Pak Awe. Jadi yang pakai surat keterangan dari Kepala KUA insya Allah aman. Dengan catatan, ini loh. Sekali lagi dengan catatan bahwa yang diisi, data-data yang diisi berdasarkan ini surat edaran Kementerian Agama dari Sekretariat Jenderal, asal ya data-data yang sudah dimasukkan, baik itu persyaratan umum, sekali lagi, baik itu persyaratan umum sudah memenuhi, saudara sudah memenuhi persyaratan umum apa?
Saudara adalah warga negara Indonesia, usia saudara paling rendah 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum pensiun, kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan, sekurang-kurangnya 2 tahun, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, kemudian asal saudara tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat partai politik praktis, kemudian saudara memiliki kualifikasi, sekali lagi, saudara memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, barangkali saudara sudah daftar, tapi kualifikasi pendidikan saudara tidak sesuai. Ini ada beberapa catatan, ini dipersyaratkan untuk yang SPDI tahan diri dulu, karena akan dikasih kesempatan berikutnya. Tapi tetap daftar, dan ada beberapa yang daftar itu. Ini berarti tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang menjadi persyaratan itu, kemudian sihat jasmani rohani, kemudian bersedia, surat persediaan, dan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan. Pengalaman di bidang kerja yang relevan ini dibuktikan dengan apa? Surat keterangan pengalaman kerja, SKPK. Surat keterangan pengalaman kerja. Kemudian mematuhi seluruh peraturan. Kemudian di persyaratan khusus, bagi pelamar fungsional ini wajib memiliki pengalaman kerja yang masih aktif bekerja, ya. Sekali lagi, bagi pelamar jabatan fungsional wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Dibuktikan dengan SK yang sah. Kalau saudara sudah vakum 1 tahun, 2 tahun yang lalu, ya, ini tidak masuk dalam kategori ini, udah tidak aktif lagi. Kemudian bagi guru terdaftar di Simpatika, dibuktikan dengan kartu identitas PTK. Kemudian bagi ex tenaga honorer kategori 2, ex tenaga honorer K2, THK, tenaga honorer K2 yang sudah masuk K2, ya, saudara masih dibuktikan dengan kartu peserta ujian 2021 dan terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara, BKN, ya. Terdaftar di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Bagi dosen wajib terdaftar pada EMIS, memiliki nomor induk dosen nasional, NIDN, kemudian masih aktif bekerja di Kementerian Agama, dikecualikan formasi jabatan dosen yang dibuka untuk umum. Dan bagi pelamar penyuluh agama wajib memiliki EPA. Sekali lagi, bagi pelamar penyuluh agama wajib terdaftar di EPA. Wajib terdaftar di EPA. Dan bagi pelamar formasi jabatan fungsional yang lain. Nah, maka ini diunggah di ruang yang sama, loh, ya. Diunggah di ruang yang sama. Sehingga ada dokumen persyaratan yang diunggah, ya. Yang jikalau selama yang saudara unggah ini sudah betul di ruangnya. Dokumen untuk ijazah saudara unggah di ijazah, dokumen surat keterangan saudara unggah di surat keterangan, dokumen SK saudara unggah di SK, tinggal menunggu takdir aja. Sekali lagi, tinggal menunggu takdir aja. Mudah-mudahan sekali lagi sukses semuanya, ya. Saudara sukses semua. Saya doakan saudara semuanya sukses semua. Mudah-mudahan lulus dan berhasil meraih. Mudah-mudahan demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaat buat kita semua dalam penuh ridha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.